Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Sekar Ayunda, NIM 2319176. Di sini saya akan membacakan atau menceritakan sinopsis yang saya buat dari novel yang berjudul Cerita Tentang Rani. Judulnya itu Cerita Tentang Rani, ditulis oleh Heri Susanto, pengarangnya. Terus penerbit Pink Laksana Group, cetakan tahun 2017, kota terbit Yogyakarta, jumlah halaman 220 halaman, dicetak oleh Endang Buku Kita. Novel Cerita Tentang Rani yang ditulis oleh Heri Susanto ini mengisahkan tentang perjalanan hidup wanita tangguh yang bernama Widya Maharani atau yang biasa dipanggil dengan Rani. Ia merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Kakaknya bernama Tas bekerja di Amerika sebagai supervisor, dan ayahnya merupakan mantan TNI dan juga mantan Bupati Blitar, kota kelahirannya. Ibunya merupakan keturunan dari darah biru. Nah, ayahnya tidak setuju apabila Rani menggeluti profesi sebagai guru di pulau terpencil antara Kalimantan dan juga Madura atau yang disebut dengan Pulau Masalimbo, karena pulau ini berada jauh dari kota keramaian. Ayahnya selalu membanggakan Kak Pras yang bekerja di luar negeri dan mendapat pangkat yang tinggi, sedangkan Rani hanya bekerja sebagai guru SD yang menurut ayahnya tidak menjamin masa depannya. Dalam novel ini itu menceritakan perjalanan Rani yang berprofesi sebagai guru di masa lembu, dan selain itu juga menceritakan kisah cintanya. Nah, Rani itu di Pulau Masa Lembu memiliki murid yang sangat ia banggakan, bernama Naomi, karena Naomi pintar, selain pintar juga rajin beribadah. Nah, kisah cintanya itu antara si Rani dan juga Pak Levi. Pak Levi itu ayah dari Naomi. Awalnya ayah dari Rani atau Pak Wiryawan itu tidak setuju dengan profesi yang dijalani dengan Rani karena menurutnya itu tidak bisa menentukan masa depannya, tidak bisa menjamin masa depannya. Pak Wiryawan, ayah Rani itu selalu membanding-bandingkan Rani dengan Kak Pras karena Kak Pras itu bekerja di Amerika sebagai supervisor. Nah, dalam cerita ini perjalanan cinta antara Rani dan juga Pak Levi itu bermula ketika si Naomi tinggal bersama dengan Rani. Karena itu Pak Levi sering berkunjung ke rumah Rani untuk menjenguk si Naomi. Kisah cinta mereka itu terhalang oleh Wacok. Wacok itu penguasa dari separuh tanah di Pulau Masalimbo. Selain itu, ketika si ayah Rani sakit parah, Rani pulang ke kota Blitar. Lalu Rani dijodohkan dengan Alex, yaitu sahabat dari kakaknya, Kak Pras. Nah, itu. Dari situ Rani pun dipaksa untuk menikah dengan Alex. Karena desakan dari ayahnya, karena ayahnya dalam keadaan sakit, Rani pun menyetujui untuk menikah dengan Alex. Pernikahannya awalnya berjalan lancar, tetapi setelah 1 tahun si Alex ternyata merupakan salah satu orang yang terlibat dalam bisnis ilegal. Selain Alex juga terlibat Kak Pras. Disitulah Rani mulai memikirkan untuk bercerai dengan Alex. Nah, dari situ setelah meninggalkan si Naomi dan juga Pak Levi di Pulau Masalimbo, lalu Rani kembali pulang karena tuntutan dari ibunya dan Bi Inah dan ibunya itu
Biinah merupakan pembantu dari keluarga Rani dan ibunya itu selalu mendukung apa yang diinginkan oleh Rani. Nah, sebelum itu ayah Rani meninggal. Akhirnya Rani memutuskan untuk kembali dinas ke Pulau Masalembu untuk anak-anak didiknya yang di sana. Rani pada saat pulang ke Kota Blitar, ia tidak meminta izin kepada dinas, namun karena keteledorannya tersebut, Rani diberikan sanksi administrasi dan juga direhabilitasi sebagai calon PNS. Nah, kemudian Rani bertemu dengan Pak Levi dan juga Naomi. Dari kooperasi yang mereka bangun antara Naomi dan juga Pak Levi itu pas waktu ditinggal oleh Rani bangkrut. Namun ketika Rani datang kembali, Naomi dan Pak Levi dan juga Rani membangun kembali kooperasi tersebut untuk kesejahteraan nelayan yang selama ini merasa ditindas oleh komplotan Wacok karena terlilit utang dan juga sering mendapat ancaman. Selain itu, Rani dan Pak Levi juga membangun bisnis homemade kerajinan dari tangan untuk dijual ke pasar lokal dan juga di beberapa negara lainnya. Nah, akhirnya karena mereka berdua sudah bertemu kembali, akhirnya ibunya memutuskan untuk Rani meminta dengan si Pak Levi. Setelah menikah dengan Pak Levi, bisnisnya berjalan dengan lancar. Pak Levi, Naomi, dan juga Rani tinggal di Pulau Masalembu. Tetapi juga ia sering kembali ke Kota Blitar untuk menemui ibunya. Dalam novel ini kelebihannya itu menggunakan sudut pandang ketiga serba tahu, jadi si pembaca lebih mudah memahami. Selain itu, bahasa yang digunakan pun dapat dipahami dengan mudah. Dalam novel ini terdapat beberapa bagian yang dapat memudahkan pembacanya itu mengetahui alur ceritanya dengan mudah. Terus kekurangannya, halamannya, kertas yang digunakan itu kertas buram. Beberapa ada ketikan yang tidak sesuai atau typo kalau bahasa sekarang ya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.